Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joshinika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polresta Barelang menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana pembuatan cabul yang terjadi di wilayah hukum Polsek Batu Aji, Kota Batam. Polda Kepulauan Riau menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Polres Gayo Luas membangun jembatan gantung di Desa Jeret Onom, Kecamatan Putri Betung. Pemirsa, Polda Kepulauan Riau menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Sepanjang periode 1 Januari hingga 11 Februari 2026, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri berhasil mengungkap 30 laporan polisi terkait tindak pidana narkotika dengan 45 orang tersangka yang telah diamankan. Polda Kepulauan Riau menggelar konferensi pers pemberantasan tindak pidana narkotika yang digelar di Pendopo Polda Kepulauan Riau. Hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohei, Kabak Pinops Polda Kepri, serta Kasubdit Provos Polda Kepri. Dari rangkaian pengungkapan tersebut, penyidik mengamankan 45 tersangka, terdiri dari 41 laki-laki dan 4 perempuan. Selain itu, turut disita sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 735,17 gram, ekstasi sebanyak 180 butir, ganja seberat 265,13 gram, serta etomidate sebanyak 335 pieces, yang sebagian dikemas dalam bentuk cartridge vape. Seluruh barang bukti tersebut diamankan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pengungkapan kasus tindak pidana narkotika sebanyak 30 kasus dan dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti narkotika dan bahan berbahaya lainnya dengan perincian sabu sejumlah total 71,62 gram, etomidat sejumlah 356 pieces, ganja sejumlah 264,04 gram, dan ekstasi sejumlah 140 butir. Dan semuanya telah dilakukan pemusnahan, kecuali tadi yang sudah disampaikan oleh Kabak Op di Tres Narkoba, ada beberapa untuk disisihkan sebagai pembuktian di pengadilan maupun untuk pemeriksaan lapor. Dan yang dimusnahkan terkait dengan 8 laporan polisi yang sudah ada pada Ditres Narkotika. Polda Kepulauan Riau mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan atau peredaran narkotika melalui call center 110 atau kantor kepolisian terdekat guna bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kepulauan Riau. Dari Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap 2 kasus besar penyalahgunaan pupuk subsidi. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 8 orang tersangka dan menyita belasan ton barang bukti pupuk subsidi. Berikut Bribda Serli melaporkan untuk Anda. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Serli Puspitasari dari Bit Humas Polda Sumsel. Pagi ini Polda Sumsel melaksanakan kegiatan konferensi pers ungkap kasus penyalahgunaan memperjualbelikan atau menyelewengkan pupuk bersubsidi.
Kegiatan dihadiri Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya SIK MH, Direskrimsus Polda Sumsel, Kasubdit Indaksi Ditreskrimsus Polda Sumsel, dan personil Submit Indaksi Unit 4 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Sumsel, bertempat di ruang press release basement Gedung Presisi Polda Sumsel, Kamis 29 Januari 2026. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap 2 kasus besar penyalahgunaan pupuk subsidi. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan total 8 orang tersangka, serta menyita barang bukti belasan ton pupuk subsidi. Pada kasus pertama, petugas mengamankan 7 orang tersangka di Desa Batin Mulya, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Ilir, pada Senin 19 Januari 2026. Ketujuh tersangka yang diamankan berinisial TIN, SR, AH, JI, H, AS, serta AA. Dari lokasi pertama, petugas menyita 60 karung atau sekitar 3 ton pupuk subsidi jenis Ponska dan 40 karung atau sekitar 2 ton pupuk subsidi jenis urea. Dalam pengungkapan terpisah, polisi menangkap 1 orang tersangka berinisial H di Palembang pada Selasa 27 Januari 2026. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 180 karung atau sekitar 9 ton pupuk subsidi jenis Ponska. Dalam kasus ini, para pelaku menjual pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi atau HET dengan sistem distribusi berlapis. Pupuk yang seharusnya dijual sekitar Rp90.000 per karung, justru dipasarkan dengan harga lebih dari Rp200.000 per karung. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Perdagangan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota aktif Polri menjadi perhatian serius bagi Polri dalam komitmen bersih-bersih di internal kepolisian dan penguatan reformasi institusi. Tidak hanya tegas menindak oknum anggota yang terlibat kasus narkoba, Polri sudah mengantongi identitas dan melakukan pengejaran terhadap bandar narkoba berinisial E yang menjadi pemasok narkoba kepada AKBP DPK dan menjadi tersangka lainnya. Berikut pernyataan lengkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir. Diperoleh dari tersangka AKP ML ini dari salah satu toko jaringan dengan inisial E, dan hal ini sedang didalami oleh kawan-kawan dari Ditreskoba Polda NTB bersama-sama dengan kawan-kawan dari Direktorat 4 Barreskrim Polri. Kami komit untuk mengungkap jaringan dari bandar E ini. Identitas bandar dengan inisial E saat ini profil lengkapnya sudah ada. Saat ini dalam proses untuk dilakukan pengejaran dan penangkapan. Kami mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat sebagai bagian daripada wujud komitmen untuk melaksanakan perang secara total terhadap tadi peredaran gelap, penyalahgunaan dari narkotika yang membahayakan generasi bangsa Indonesia. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.